Belajar mengenai hidup itu milik Allah, maka yang pertama-tama perlu kita kenal bersama adalah menghargai hidup manusia. Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Kitab suci menyatakan bahwa nyawa manusia, yakni hidup biologisnya, tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa karena sifatnya yang pribadi. Bagi manusia, hidup biologis adalah masa hidup dan tak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengisi masa hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Memang masa hidup kita hanya 70 tahun, dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Namun, hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa mendatang. Selanjutnya diceritakan bahwa dalam perang manusia semua dibunuh dengan mata pedang sehingga orang-orang itu dipunahkan semua. Seorang hanya dapat dikatakan membunuh jika dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan orang yang dibunuh tidak bersalah dan tidak membuat perlawanan. Jadi hukuman mati dan terjadinya pembunuhan dalam perang diperbolehkan. Berikutnya ajaran Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi ingin membangun sikap hormat dan kasih akan hidup. Hal itu dijelaskan oleh sabda Yesus sendiri dalam khotbah di bukit. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Membunuh berarti membuang sesama dari persaudaraan manusia, entah dengan membunuhnya, entah dengan mengkafirkannya, entah dengan membenci. Dalam lingkungan murid-murid Yesus, tidak membunuh saja tidaklah cukup. Murid-murid Yesus masih perlu menerima sesama sebagai saudara, dan jangan sampai mereka mengucilkan seseorang dari lingkungan hidup. Bahkan, berbuat wajar saja seringkali tidak cukup. Sebab, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih. Orang Samaria yang baik hati mendobrak batas-batas kebangsaan, agama, dan sebagainya. Jangan sampai seseorang kehilangan hidupnya. Hidup manusia tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan, tidak boleh dibahayakan dengan sembrono seperti sering terjadi dalam lalu lintas, tidak boleh diancam karena benci, dan sebagainya. Sebab setiap orang adalah anak Allah. Berikutnya adalah hukuman mati. Gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun tidak melarangnya juga. Gereja mempertahankan bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Memang dalam kebanyakan kebudayaan, hukuman mati diberlakukan. Namun dalam etika, termasuk moral Katolik, makin diragukan alasan-alasan yang membenarkan hukuman mati, sebab sama sekali tidak jelas manakah perkara-perkara yang amat berat yang dapat membenarkan hukuman mati. Dalam kaitannya dengan perintah kelima, Katekismus mempertimbangkan topik ini dalam dua perspektif, yakni dari hak untuk mempertahankan diri dan dari perspektif efek yang ditimbulkan dari sebuah hukuman. KGK 2263 hingga 2267. Berikutnya aborsi. Mengenai pengguguran, tradisi gereja amat jelas. Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Juga kalau seperti dalam masyarakat Romawi, abad pertama dan kedua, pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristiani selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Gaudium et Spes artikel 51. Gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukum gereja, yakni hukuman ekskomunikasi. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. KHK Kanon 1398.
Katekismus Gereja Katolik menegaskan kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu-gugat. KGK 2270. Berikutnya, eutanasia. Ajaran Gereja Katolik mengenai eutanasia aktif sangat jelas, yakni tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Penderitaan harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Demi salib Kristus dan demi kebangkitannya, gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita, dan dengan memikul penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. KGK 2277, 2278, 2279. Katekismus Gereja Katolik menegaskan orang-orang yang cacat dan atau lemah membutuhkan perhatian khusus. Orang sakit dan cacat harus dibantu supaya sedapat mungkin mereka dapat hidup secara normal. KGK 2276. Berikutnya, bunuh diri. Berkaitan dengan bunuh diri, Gereja Katolik menegaskan, tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. KGK 2280.